bersama saya Marvin. Hari ini saya akan mengajarkan tentang analisis struktur 2 tentang metode slope deflection. Nah, berikut ada soal pembahasan. Di sini terlihat ada portal, ada batang AC, CD, DB, dan DE. Masing-masing memiliki kekakuan masing-masing dan memiliki panjang masing-masing. Nah, langkah pertama untuk mengerjakan metode slope deflection ini adalah satu, yaitu mencari kekakuan relatif batang, yaitu mencari dengan rumus 2 kali EI per L. Nah, maksudnya EI ini adalah kekakuan batang masing-masing. Jadi kita tinjau masing-masing batang. Jadi untuk batang AC itu adalah 2 kali 1 EI, karena batang AC itu adalah EI per L. L-nya sepanjang 6 meter. Untuk batang CD itu 2 dikali 2 EI, karena kekakuannya 2 EI, dibagi dengan 8. 8 itu adalah panjang dari batang CD. Kemudian untuk BD adalah 2 kali 1 EI per 3. Kemudian untuk DE adalah 2 kali 3 EI per 8. Nah, kemudian kita mendapatkan hasil ini yaitu dalam EI ya. Itu 0,333 EI, 0,5 EI, 0,67 EI, 0,75 EI. Kemudian kita untuk menyamakan ini, kita masing-masing semuanya dikalikan 12. Kemudian kita mendapatkan kekakuan relatifnya sebesar 4 untuk batang AC, CD 6, BD 8, DE 9. Terus untuk langkah kedua itu mencari momen primer. Nah, momen primer itu adalah momen yang ada ketika ada beban luar. Nah, jadi untuk batang CD dan DE itu ada momen primer, sedangkan batang AC dan BD itu tidak ada. Nah, momen itu ada 2, jadi hitungnya per masing-masing join. Jadi untuk batang CD itu ada momen di C, ada momen di D. Nah, itu beda ya. Kemudian menggunakan rumus yang ini, yang tertera, itu untuk beban pusat, dan yang rumus sebelah kanan untuk beban merata. Nah, di sini kita untuk menentukan momen CD, berarti pusatnya itu di C terhadap D. Jadi momennya pusatnya di C ya. Jadi untuk MFCD itu rumusnya memakai PAB kuadrat per L. Karena A dan B-nya sama yaitu 4, jadi kita masukin saja. Jadi untuk P-nya sebesar 100 kN kali 4 kali 4 kuadrat per L adalah panjang total, jadi 8 kuadrat. Mendapatkan CD-nya segini. Kemudian untuk MFDC. Nah, di sini kita bisa melihat kalau MFAB dan MFBA itu bedanya cuma ada tanda minusnya. Nah, untuk CD dan DC sama, itu minus 100. Kemudian untuk MFDE sama, kita menggunakan rumus yang ini, yang atas, MFAB. Berarti 1/12 kali Q kali L kuadrat. Untuk Q-nya sebesar 36 kali L. L-nya ada panjang total yaitu sebesar 8 kuadrat dibagi 12. Mendapatkan sekian. Kemudian untuk momen fix ED yaitu minus dari DE, yaitu 192. Nah, kemudian langkah ketiganya itu mencari persamaan slope deflection. Nah, persamaan slope deflection ini apa? Nah, persamaan slope deflection ini kita cari yang cari tinjauan momen di seluruh batang. Beda dengan yang momen fix sebelumnya, itu hanya ada karena gaya luar. Nah, di sini kan ada masing-masing batang, ada 4 batang kan, berarti total persamaannya ada 8. 4 kali 2 itu ada 8. Nah, untuk momen AC itu, untuk momen masing-masing persamaan ini menggunakan rumus yang di atas ini. Jadi untuk M titik tinjauan kali B batang AB sama dengan M fix AB ditambah 2 EI per L buka kurung minus 2 theta A min theta B tambah 3R. Untuk 3R ini dikarenakan untuk portal yang bergoyang saja, karena jenis portal kita tidak bergoyang, makanya kita tidak menggunakan 3R ini yang belakang ini. Nah, yang pertama itu karena di 1 MAC sama dengan 4 minus 2 theta A min theta C itu tidak ada momen fixnya, karena di batang AC tidak ada faktor gaya luar.
Nah, jadi untuk AC dan CA tidak ada momen fixnya. Kemudian untuk CD kan tadi ada momen fixnya itu sebesar 100 dan minus 100. Makanya kita masukin 100 tambah 2 per L itu merupakan kekakuan dari langkah 1 ya. Jadi untuk batang CD itu kekakuannya adalah 6, buka kurung, minus 2, theta. Untuk variabel pertamanya kita samain dengan yang variabel momen kita, yang persamaan selalu. Berarti yang momen CD itu theta minus 2 theta C minus theta D. Untuk momen DC berarti minus 2 theta D minus theta C. Nah, ini bisa dilihat ya, ini ada kayak persamaan gitu ya. Berarti DB berarti minus 2 theta D min theta B gitu ya. Jadi untuk persamaan slope deflection hanya yang digunakan dimasukin semua momen yang ada di batang. Nah, untuk terus selanjutnya mencari syarat kesepadanan. Nah, itu ada syarat-syarat, yaitu pada dukungan jepit momennya sama dengan 0 dan tidak sama dengan 0 dan tetanya sama dengan 0. Nah, untuk dukungan sendi momennya sama dengan 0, tetanya tidak sama dengan 0. Roll sama seperti sendi, untuk yang pertemuan batang itu sigma momennya harus sama dengan 0. Nah, di soal kita bisa dilihat bahwa sendi A dan sendi B merupakan sendi jepit. Nah, di sini ya. Di soal ini, makanya masing-masing theta A dan theta B adalah 0, sesuai syarat yang A tadi. Kemudian untuk C, 3, join C itu merupakan pertemuan batang, yaitu pada syarat yang D ini ya. Nah, berarti momen C ini berarti adalah pertemuan batang dari CA dan batang CD. Nah, berarti momen CA dan CD harus sama dengan 0 jika ditambahin. Nah, untuk momen CA dan CD ini kita dapat dari langkah sebelumnya, yaitu dari ini, persamaan slope deflection ini. Berarti CA-nya 4 sekian theta C, theta A ini kita masukin ke sini. Kemudian kita menyelesaikan persamaannya. Mendapatkan persamaan 3 ini yang di bawah. Min 8 theta A, min 20 theta C, min 6 theta D, plus 100 sama dengan 0. Nah, kemudian di join D. Nah, join D itu adalah pertemuan batang DC, DB, dan DE. Nah, berarti momen DC ditambah momen DB ditambah momen DE harus sama dengan 0. Karena sesuai syarat yang D ini, di mana pertemuan batang sigmanya harus sama dengan 0. Nah, terus kita masukin rumus syarat kesepadanannya, dan kita mendapatkan persamaan yang keempat, yaitu min 8 theta B, min 6 theta C, min 46 theta D, min 9 theta E, plus 92 sama dengan 0. Nah, kemudian berlaku juga untuk join E. Join E itu berarti pertemuan antara batang cuma ED. Berarti momen ED tidak ditambahin apa-apa karena nggak ada batang lain, sama dengan 0. Nah, berarti kita mendapatkan persamaan minus 9 theta D, min 18 theta E, min 192 sama dengan 0. Nah, perlu diketahui bahwa persamaan 3, 4, dan 5 ini berlaku theta A dan theta B sama dengan 0, karena syarat tadi ya, jangan lupa yang syarat sendi itu. Nah, terus kita eliminasikan. Nah, di sini kita eliminasi dengan cara matriks ya. Jadi di sini kita dapat theta A, berarti ini kan 0 theta A tadi sesuai syarat ya, yang satu. Berarti sisa minus 20 theta C, min 6 theta D. Kalau 100 ini kita pindahin ke kanan, berarti menjadi minus 100. Berarti persamaan sekarang yang nomor 3 itu menjadi min 20 theta C, min 6 theta D, sama dengan minus 100. Nah, kita masukin ke matriks ini. Itu yang tadi minus 20 theta C, min 6 theta D. Nah, theta E-nya di mana? Karena theta E-nya tidak ada, berarti 0. Sama dengan minus 100. Nah, kemudian berlaku juga untuk yang persamaan 4. Berarti theta B-nya ini adalah 0. Berarti sisa min 6, min 46, min 9, sama dengan minus 92. Nah, berarti sini min 6, min 46, min 9 sama dengan minus 92. Sama juga untuk persamaan 5. Berarti min 9, min 18, ini D dan E. Berarti untuk yang C adalah 0. 0, min 9, min 18,
plus 192. Nah, kita mencari nilai theta ini semua, ketiga tetanya dengan cara menginverskan yang matriks 3 kali 3 dikaliin matriks 3 kali 1 ini. Nah, nanti didapat hasilnya theta C sebesar sekian derajat, theta D sekian derajat, dan theta E minus sekian derajat. Nah, ketika sudah mencari theta ini, kita memasukkan kembali ke dalam persamaan slope deflection pada langkah 3. Nah, kita lihat ya, kita tinggal kembali yang pada langkah 3 ini. Nah, ini kan masing-masing ada tetanya. Nah, kita masukin aja. Berlaku juga theta A sama dengan 0 dan theta B sama dengan 0. Nah, berarti nanti kita mendapatkan momen di setiap titik-titiknya. Nah, momennya segini. Nah, nanti bisa dicek juga karena kan di momen E kok sama dengan 0. Nah, kita bisa tinjau kembali di soal. Nah, di sini kan ada sendi. Sendi tidak memiliki momen. Nah, bisa dicek bahwa momen ED-nya juga sama dengan 0. Nah, di sini perlu diketahui ada syarat-syarat, yaitu momen searah jarum jam diberi tanda negatif, sedangkan momen berlawanan itu diberi tanda positif. Berarti yang searah jarum, yang MAC, MCA, MDC, MBD, MDB, tandanya itu momennya itu adalah searah jarum jam. Sedangkan yang lain sisanya itu berarti berlawanan arah jarum jam karena positif, gitu ya. Nah, kemudian kita menghitung FBD. Nah, FBD-nya karena tadi kan udah mendapatkan masing-masing momen di tiap titik ya. Berarti MAC itu momen di A. Terus MCA itu adalah momen di C, di batang AC gini. Nah, di sini ya. Habis diplot, nah, di sini kita bisa compare aja lah ya. Nah, kita bisa lihat MAC. Tadi MAC minus 15. Nah, di sini kita baca syaratnya. Minus tanda negatif berarti searah jarum jam. Berarti di titik A ini berarti dia sebesar 15,22418 kN arahnya searah jarum jam. Nah, kemudian untuk MCA minus 30 juga berarti kan searah juga. Terus untuk MCD 30 berarti berlawanan. Untuk MDC berarti searah jarum jam. Nah, habis udah ngeplot semua momen-momennya, kita menghitung sekarang yang namanya gaya vertikal dan gaya horizontal. Nah, langkah pertama karena batang AC ini berputarnya searah jarum jam, maka harus ada gaya yang berlawanan. Syarat FBD ini adalah setiap batangnya harus sama dengan gaya bekerja harus sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat ketika ada momen di A searah jarum jam 15, momen di momen di C searah sebesar 30, maka momen yang bekerja berarti kan semua ditotalin 30 searah jarum jam. Maka perlu dilawan dengan momen berlawanan jarum jam sebesar ditambahin ini. Nah, karena momennya ini ditambahin kan kita syaratnya kita mencari gaya. Gaya itu adalah momen dibagi jarak, yaitu jarak atau panjang batangnya. Nah, berarti ini adalah jumlah momen dibagiin jaraknya. Maka kita mendapatkan gaya arah horizontal ini. Nah, kemudian untuk batang CD, kita lihat lagi. Yang warna biru ini kan tadi berlawanan jarum jam. Nah, karena ininya turun gini, makanya di batangnya harus ada counter yang searah jarum jam, yaitu sebesar 38, ini. Ini dari mana? Karena dari momen yang biru ini dibagi jaraknya. Karena ini putarnya searah berlawanan jarum jam, maka yang gaya yang sebelah D ini harus searah jarum jam, yaitu sebesar
momen dibagi jarak. Nah, ya. Terus yang untuk D untuk merah ini 170,5945 itu dapat dari ini. Nah, bisa dilihat bahwa ini kan tadi searah jarum jam, maka harus ada gaya yang berlawanan jarum jam dari sini, yaitu sebesar 21,3243 dikaliin momen, dikaliin lengannya, baru berdapat momennya sebesar ini ya. Terus untuk beban faktor luarnya juga dimasukin, yaitu kan tadi kan masing-masing jaraknya simetris ya, yaitu 4 dan 4. Maka untuk gaya beban terpusat 100 kN ini dibagi rata. Jadi di 50 di sisi C, 50 di sisi D. Nah, habis kita mendapatkan gaya-gaya yang bekerja di tiap titik ini, kita jumlahin untuk diakumulasikan. Nah, jadi 50 ke atas dikurangin 21, yaitu di bawah, ditambahin 3, sekian. Dan hasil akumulasinya kita mendapatkan bahwa arahnya gayanya itu ke atas di titik C, yaitu sebesar 32,4817. Nah, yang untuk di titik D, gaya ke atas sebesar 67. Nah, ini berlaku juga untuk yang di batang-batang lainnya. Nah, habis itu kita mengcek yang kita kasih gaya-gaya horizontal. Tadi kan di yang batang AC kan dapatnya gaya horizontal. Kita transfer ke CD, berarti arah panahnya ini tadi kan ke kiri. Habis ditransfer berarti dia ke kanan. Nah, karena di batang CD-nya kita harus gaya bekerja harus sama dengan 0, maka harus ada yang berlawanan, yaitu sebesar yang ke kanan ini. Nah, berarti ke kiri dengan ke kanan harus sama, biar 0. Nah, terus yang batang DB kita mendapatkan ke kiri sebesar 31 sekian. Nah, karena untuk mentransferkan ke D, berarti kan yang di titik batang CD ini kita transfer ke D dulu. Berarti yang arah ke kanan ini jadi arah ke kiri. Kemudian yang batang DB ini sebesar 31 juga dari ke kiri, berarti habis transfer ke kanan. Karena kedua titiknya ke kanan, berarti dijumlahin aja. Jadi 7,6 sekian ditambahin 31, sekian. Mendapatkan 39,45. Nah, ini 39,45-nya ke kiri, ke kanan, maka harus ada gaya yang berlawanan di titik E ini. Itu sebesar 39,4509 untuk mendapatkan hasil sigma H horizontal yang 0. Nah, mungkin sekian dari penjelasan grafik free untuk persoalan metode slope diffraction ini. Oke, terima kasih.